Satu, anak bandel. Udah diarahin masih bandel juga. Ya sudahlah, memang takdirnya kayak gitu. Memang begitu, Bu. Tapi jangan sampai kalimat itu keluar karena putus asa. Salah itu. Tapi kalau kalimat itu keluar karena keyakinan kita bahwa kita manusia ini hanya bisa usaha, tapi Allah yang menentukan semuanya, itu benar. Tapi kalau ya sudahlah, itu artinya kita pasrah, putus asa, maka itu salah. Tidak ada kata Allah yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Nah, maka diingat baik-baik, jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam alaihi salam itu nggak bisa memberi hidayah pada anaknya sendiri. Nabi Lut alaihi salam nggak bisa ngasih hidayah ke istrinya. Itu nggak bisa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa memberi hidayah pada pamannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan hidayah itu akan diberikan kepada siapa. Nabi ketika beliau sangat ngotot, antusias sekali kepengen pamannya itu dikasih hidayah oleh Allah, setidaknya cuman pas mati aja. Nah, pas mati aja ucapkan la ilaha illallah. Itu aja yang diminta oleh Nabi. Saking Nabi itu terlalu ngotot, seolah-olah dia ingin memaksa Allah untuk ngasih hidayah kepada pamannya ini. Ditegur malah Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mampu untuk memberi hidayah pada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, selanjutnya dari sini kemudian kita paham bahwa memang yang namanya hidayah ya urusan Allah. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus paham bahwa tugas kita manusia itu adalah ngasih nasihat dan meluruskan. Kita sudah ngasih nasihat, sudah meluruskan. Dia lurus atau tidak, urusan dia dengan Allah. Nah, terus sampai kapan Pak Ustadz? Sampai mati. Iya, sampai mati. Nabi itu mengajak pamannya berapa tahun? Nabi ini menjadi nabi sampai pamannya meninggal dunia, dan didampingi oleh pamannya ini dalam dakwahnya, menjadi pengawalnya 10 tahun, Bu. 10 tahun itu. Dan sepanjang 10 tahun itu Nabi selalu berusaha gimana pamannya ini dapat hidayah, gimana pamannya ini dapat hidayah. Enggak dikasih sama Allah. Apakah Nabi kemudian mengatakan, oh berarti memang Allah enggak mau ngasih hidayah? Akhirnya ya sudah, 1 tahun dikasih nasihat enggak dapat hidayah, ya sudah, tugas saya sudah selesai. Enggak boleh begitu. Karena tugas kita manusia, kewajiban kita yang ngasih petunjuk. Petunjuk irsyad maksudnya ya. Ini yang benar, ini yang salah. Kalau dia salah, kita jangan dibiarin. Karena kalau sampai kita membiarkan sesuatu yang salah, nah itu kita disebut sebagai apa? Orang yang mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh. Nah, maka prinsipnya adalah nasihati terus, arahkan terus, sampaikan terus kebenaran, cegah terus ketika dia melakukan kemungkaran. Tapi di luar daripada itu, kita nggak punya kemampuan untuk ngasih hidayah. Itu saja, Bu. Itu saja prinsipnya ya. Kalau pada ujungnya kemudian dia tetap aja seperti itu, ya sudah. Maksudnya ya sudah itu ya itu urusan Allah. Tapi bukan ya sudah bahwa sudah kita nggak mau nasihatin. Saya sudah kasih tahu ya, saya sudah kasih tahu, cukup lah. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kewajiban itu harus terus menerus sampai kapan? Sampai ya berakhir. Kalau bukan dia yang berakhir ya kita yang berakhir. Nah, kira-kira akhirnya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.